Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan, kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar, jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatan nyeremin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga gak tidur loh.
banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau ngelihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar.
belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar cuma dalam sekali hap. Rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua. Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu ngeliat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincer kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu ngelihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya. Yuk menyelam di laut untuk melihat mana dari hewan yang terlihat sangar ini yang ternyata bisa dijadikan teman. Kita sedang berenang di perairan Nanuya Balava Island dekat Fiji. Apa kamu bisa lihat makhluk laut yang ukurannya sebesar mobil VW Kombi itu? Ya, itu adalah parimanta. Ekornya panjang menyerupai cambuk dan tubuhnya berbentuk berlian pipih yang besar. Ada 2 spesies parimanta, parimanta karang dan parimanta raksasa. Semuanya masuk ke famili yang sama dengan hiu, tapi pari hanya punya gigi kecil di rahang bawahnya. Hewan ini memangsa zooplankton, ikan kecil, dan krustasea. Parimanta suka bergaul, dan hewan ini menyukai manusia. Sekali kamu membiarkannya mendekatimu, mereka akan berenang di sekitarmu untuk mengamatimu lebih dekat. Tapi, jangan dikejar ya, karena parimanta adalah perenang yang sangat cepat. Nama hewan ini berarti jubah atau selimut, dan dari semua makhluk laut, parimanta punya otak terbesar dibandingkan rasio berat tubuhnya. Hewan ini bahkan bisa mengenali diri mereka sendiri di depan cermin. Selanjutnya kita bertemu dengan ikan kobudai. Jangan tertipu oleh bentuk ajaibnya. Ikan kobudai merupakan salah satu hewan paling jinak yang bisa kamu temui di perairan dangkal Jepang, Tiongkok, dan Korea. Ada tonjolan di rahang dan kepalanya. Dan ikan ini paling senang bersembunyi di antara anemon laut. Biasanya ikan kobudai takut keluar dari persembunyian, terlepas dari panjang tubuhnya yang bisa mencapai 100 cm. 30 tahun yang lalu, penyelam asal Jepang berhasil menjalin pertemanan dengan ikan ini. Saat si penyelam pertama kali menemukannya, hewan ini sedang terluka, dan si penyelam merawatnya hingga sembuh. Si penyelam yang merupakan penjaga kuil Shinto bawah laut memanggil si kobudai dengan membunyikan lonceng bawah air. Selanjutnya yuk berenang dengan ikan terbesar di dunia, hiu paus. Meskipun termasuk dalam jenis hiu, hewan ini memiliki banyak kesamaan dengan paus. Hiu paus bisa hidup selama 100 tahun meski ukuran otaknya kecil. Hiu paus tidak peduli dengan manusia atau apapun yang bukan makanannya, dan tidak seperti spesies hiu lainnya. Jenis yang ini tidak akan menggigitmu. Hiu paus menyaring makanannya. Walau punya 3000 gigi, hiu jenis ini sama sekali tidak menggunakannya. Ukuran mulut hewan ini besar sekali, seperti aku, tapi diameter tenggorokannya hanya kurang dari 25 cm. Berikutnya ada mola-mola, ikan tanpa ekor yang kelihatannya seperti terpotong jadi 2. Saking besarnya sirip mola-mola, kamu akan mengira ada hiu yang mendekat jika melihatnya berenang dengan sirip mencuat ke atas permukaan air. Mola-mola menyelam jauh di dasar laut dalam untuk membiarkan ikan lain memakan sel kulit mati dan menghilangkan parasit di tubuhnya. Setelah selesai, ikan ini kembali ke permukaan untuk berjemur. Mola-mola itu rakus loh. Jika hewan ini melihatmu di laut, mungkin dia akan mendekati dan mengamatimu. Dalam satu hari, kamu sudah bisa memberinya makan dari telapak tanganmu.
Saatnya bertemu dengan hewan yang selalu tampak tersenyum. Lumba-lumba hidung botol, hewan laut yang paling sosial. Mereka mengarungi lautan berkelompok. Mereka juga suka bermain, berburu, membesarkan anaknya, dan membantu kelompoknya. Lumba-lumba hidung botol merupakan perenang ulung dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Hewan ini biasanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara melalui lubang di kepalanya. Lumba-lumba jago berkomunikasi dan saling berkirim pesan. Mereka menggunakan ekolokasi sebagai navigasi dan untuk menemukan makanan. Saat melihat manusia, lumba-lumba menjadi sangat ramah. Saking ramahnya kadang sampai lengah, sehingga membuat hewan ini rentan terhadap makhluk laut lain seperti hiu. Yuk lanjut ke perairan Pasifik. Kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya. Paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasa anaknya dalam bahaya. Tapi, secara umum, hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain kayak. Dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak. Jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya. Tapi, jika merasa terancam, dia sangat agresif. Izinkan saya menunjukkan ikan yang membawa perkakas di kepalanya, hiu martil. Bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya, hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi, hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang ada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya, hiu ini berkelompok. Seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam. Tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya. Berikutnya, makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif, sombong, pintar, dan yang paling penting, terlalu penasaran. Kepo ya? Singa laut tidak dapat bernapas di bawah air, tapi bisa menyelam hingga sedalam 300 meter dan dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika merasa terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran. Berikutnya, paus beluga. Paus beluga berwarna putih, berkepala besar. Hewan ini termasuk yang paling sosial dan bersuara paling keras. Garis mulutnya mengarah ke atas membuat hewan ini terlihat seperti sedang tersenyum. Bayi paus beluga, warnanya abu-abu gelap, dibutuhkan waktu 8 tahun hingga kulitnya memutih. Hewan ini dapat mengubah bentuk kepalanya dengan meniupkan udara di sekitar sinusnya. Paus beluga sangat menyukai manusia. Begitu berteman dengan manusia, hewan ini tidak mau pergi. Meskipun termasuk hewan liar, paus jenis ini terlalu mempercayai manusia. Ahli biologi kelautan menyarankan untuk menjauh dari paus beluga demi keamanannya. Pernah dengar soal lembu laut? Itu adalah sebutan untuk manatee. Kamu bisa melihat sebagian lembu laut di sungai dan sebagian lagi di lautan. Meskipun tubuhnya besar, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir yang dangkal, mengunyah rumput laut, daun, dan alga. Kepala manatee muncul ke permukaan air sekitar 4 menit sekali untuk bernapas. Tapi sebenarnya hewan ini bisa menahan napasnya lebih lama lagi. Hewan ini berenang sangat lambat. Meskipun tidak secerdas lumba-lumba, hewan ini dapat memahami warna. Manatee begitu jinak dan suka mendekati manusia untuk mencari kehangatan. Berikutnya kita temui hiu penjemur, hiu terbesar kedua di dunia. Bagian tubuh paling menarik dari hiu ini adalah mulutnya. Seperti aku, karena dapat terbuka lebar hingga lebih dari 1 meter. Oke, aku kalah telak. Penampilan makhluk ini sangat mengintimidasi. Tapi, terlepas dari ukurannya, hiu ini tidak berbahaya bagi manusia.
dan penyelam bisa berenang bersamanya. Hewan ini sangat sosial dan dapat membentuk kawanan hingga 100 ekor. Hiu raksasa berenang di dekat permukaan air, menyantap plankton. Hiu jenis ini punya gigi yang tidak pernah digunakan. Apa kamu tahu makhluk apa yang bisa bernyanyi keras selama 30 menit? Jawabannya adalah paus bungkuk. Para ilmuwan tidak yakin mengapa hewan ini melonglong dengan suara rendah. Kemungkinannya mereka mencoba berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencari pasangan. Kamu bisa melihat paus bungkuk di sekitar pesisir memangsa makanannya yang berukuran kecil. Hewan ini menggunakan ekornya untuk mendorong tubuhnya berenang di air. Paus bungkuk sedikit kurang ramah dibandingkan paus kelabu karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Tapi jangan salah, paus bungkuk itu pahlawan di samudra loh. Hewan ini mencoba menyelamatkan hewan lain dari paus pembunuh. Selain itu, para ahli mengatakan paus bungkuk mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Suatu kali, ada paus bungkuk yang menolong peneliti paus dari hiu harimau. Sekarang, mari kita lihat ahlinya menyamar. Gurita karang Karibia. Sel warna khusus membantu gurita ini berbaur dengan tekstur kasar bebatuan dan pasir di lautan. Tapi gurita karang Karibia suka menyendiri, dan hewan ini suka berkelana sendirian. Makhluk ini juga terbilang kecil. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm dan kakinya hampir sama panjangnya dengan kaki manusia kebanyakan. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar gurita ini akan berubah jadi biru dan memperingatkanmu bahwa dia merasa terancam. Meskipun hewan ini dapat dipercaya, lebih baik jaga jarak untuk membuatnya tetap tenang. Ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar lautan yang gelap gulita. Yang aku maksud adalah babi laut. Namanya diambil dari tubuhnya yang berwarna merah jambu dan ukurannya hanya sebesar genggaman tanganmu. Makhluk ini tidak berenang, tapi berjalan di dasar laut. Kakinya ada 5-7 pasang, berbentuk seperti tabung. Selain itu, babi laut punya tentakel di sekitar mulutnya untuk menembus lumpur, mencari makanan. Nikmat! Tubuhnya begitu rapuh dengan kulit beracun untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau kamu berpapasan dengannya, hewan ini jinak kok. Tapi kalau kamu mau memeliharanya, kamu butuh tangki yang sangat dalam. Bicara soal makhluk laut yang licin, yuk kita temui ubur-ubur sisir. Ubur-ubur ini jinak dan suka berenang di dekat pantai di malam musim panas yang hangat. Ada dua jenis ubur-ubur sisir, yang punya tentakel dan yang tanpa tentakel sama sekali. Kamu bisa melihatnya di malam hari karena mereka bersinar dalam gelap dan menerangi perairan. Salah satu jenis ubur-ubur sisir adalah gooseberry laut. Di atas pasir, hewan ini terlihat seperti gumpalan jeli transparan dan ukurannya sebesar 1 sendok teh. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, ubur-ubur sisir tidak menyengat karena tidak punya sel penyengat. Jadi, kamu bisa berenang bersama hewan ini. Langit memanas, lautan dunia berbusa, petir dan guntur mengguncang udara. Dua monster paling mengerikan dan kuat bertemu dalam sebuah duel. Inilah pertanda akhir dunia. Semua orang pasti histeris hanya dengan melihat kedua monster ini. Sang raksasa mengerikan, Cthulhu, dan cumi-cumi terbesar di dunia maju untuk menghadapinya. Monster yang tak kenal rasa takut karena dialah sumber ketakutan itu sendiri. Dalang dibalik tenggelamnya ribuan kapal, sang Kraken yang perkasa dan mengerikan. Pertarungan paling epik dalam sejarah alam semesta dimulai. Kamu tengah berlayar naik perahu nelayan di lautan yang tenang. Airnya jernih dan tak ada angin bertiup. Laut pun menyatu dengan cakrawala. Sejauh mata memandang, tak ada daratan yang terlihat dan kamu merasa bebas. Kamu melihat ke sisi perahu dan melihat bayangan aneh di dalam air. Kamu mengambang di tengah titik hitam besar dengan area hijau luas di sekitarnya. Apa ini? Minyak tumpah yang menodai kebiruan air laut? Tapi kenapa bentuknya bulat sempurna? Tiba-tiba, kamu menyadari apa yang ada di bawahmu dan aliran darahmu seketika membeku.
Lingkaran hitam ini adalah pupil di tengah mata hijau besar. Makhluk yang menatapmu dari dalam air ini sangatlah besar, sehingga kapalmu tampak seperti bercak kecil di atasnya. Ini adalah sang Kraken. Tapi jangan khawatir, monster ini tidak tertarik pada mangsa kecil sepertimu. Kraken sudah menenggelamkan kapal selama berabad-abad tanpa pernah menghadapi perlawanan berarti. Ada ribuan bangkai perahu tergeletak di dasar laut. Tapi apa artinya? Kraken merindukan tantangan besar, tapi tak kunjung menemukannya. Mamalia terbesar di bumi adalah paus biru, yang bagi Kraken hanya setara ikan mas peliharaan. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah dikalahkan sang monster bertentakel dalam pertempuran. Bagaimana dengan monster tangguh di dasar Palung Mariana? Sayangnya, tekanan di sana terlalu tinggi dan cuma sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi kini, Kraken dapat ide. Dia pergi ke tempat paling terpencil di bumi, tempat yang jarang dikunjungi dan kurang terjamah. Tempat ini bernama Point Nemo. Di sini, jauh di bawah permukaan laut, terdapat kota kuno, Relaya, yang dibangun jauh sebelum kemunculan manusia. Dan di tengah reruntuhan kota mati ini, Cthulhu, raksasa nan kuat, sedang terlelap. Makhluk kuno setengah dewa ini beristirahat di sana selama ratusan ribu tahun. Selama ini, Cthulhu menantikan gilirannya menghadirkan malapetaka ke muka bumi. Dia tengah tertidur, tapi meski terlelap, Cthulhu masih berkomunikasi dengan para pemujanya yang setia. Dia menggunakan telepati untuk masuk ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal mengerikan. Namun, tiba-tiba, tidur Cthulhu terganggu. Siapa yang berani membangunkannya dengan kasar seperti ini? Cthulhu membuka mata merahnya yang ditumbuhi rumput laut dan melihat cumi-cumi besar di depannya. Sang Kraken akhirnya menemukan lawan yang setara. Dia segera menerkam Cthulhu dan melingkari tentakelnya di sekitar kepala monster itu. Pertarungan pun dimulai. Cthulhu dengan keras mendorong dari dasar laut dan bergegas ke permukaan, menyeret Kraken bersamanya. Dua monster raksasa yang lebih besar dari gedung pencakar langit tertinggi muncul dari air. Laut mengamuk dan awan berkumpul di atas medan perang. Diselimuti amarah, Cthulhu menyerang sang Kraken. Tapi sepertinya Kraken sama sekali tidak terluka. Kilat menyambar di tengah awan hitam yang bergolak. Cthulhu mencoba mengoyak Kraken menjadi dua, tapi tentakel sang cumi-cumi dengan kuat melilit sang monster hijau. Sementara itu, kamu sedang dalam perjalanan ke Point Nemo untuk menyaksikan pertarungan ini. Kamu perlu berlayar dari pantai Chili, dan saat ini, gerak-gerik aneh juga terjadi di sana, naik ke atas puluhan kapal. Ada kapal penangkap ikan biasa, serta kapal angkatan laut bersenjata berat lengkap. Dan saat kamu bertanya kemana mereka hendak pergi, semua orang hanya memberimu tatapan gelap dan menjawab, memasuki keabadian. Kraken menguasai pertarungan, dan Cthulhu memanggil para pemujanya untuk membantu. Dia memanggil semua kapal tadi untuk mengalahkan sang musuh, tapi butuh 2 hari sebelum bala bantuan pertama tiba ke medan perang. Cthulhu akhirnya mengoyak sang Kraken dan melemparnya ke air. Cumi-cumi itu menyerang lagi, tapi Cthulhu menggenggam tentakelnya dan mengangkatnya sampai ke atas kepala. Petir menyambar sang Kraken, tapi itu tidak lebih dari percikan kecil bagi sang monster raksasa. Di saat yang sama, para pelaut yang terpana berdiri di geladak sambil melihat ke arah medan perang. Malam harinya, mereka tertidur dan melihat mimpi yang sama tentang kota kuno Relaya. Di tengahnya, ada kapel yang janggal, dan di dalamnya, sang Cthulhu duduk di singgasananya memanggil semua pemujanya. Siang berganti malam, hingga siang selanjutnya, kedua monster masih bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya, titik-titik kecil berkumpul di sekitar mereka. Kapal bala bantuan telah tiba. Mereka siap menyerang sang Kraken, dan Cthulhu memberi mereka perintah telepati. Tapi sang Kraken masih punya satu kartu as. Selama ini, dia menenggelamkan kapal bukan sekedar untuk mengisi waktu. Dia kerap menyelamatkan ribuan makhluk laut yang terperangkap jaring ikan. Dan sekarang, mereka dan keturunan mereka dari seluruh lautan datang untuk membantu sang Kraken. Gurita besar, paus biru, hiu putih besar, belut listrik, semuanya menyerang kapal-kapal musuh. Paus menyundul kapal selam, dan belut mematikan mesin kendaraan dengan aliran listrik mereka. Tiba-tiba sang Kraken menyelam ke bawah air. Apakah dia menyerang atau ketakutan? Tentu tidak. Cthulhu menatap ke laut dan menunggu serangan sang cumi-cumi.
Kraken berenang di bawah manusia dan makhluk laut yang bertarung. Dia mulai memutar tentakelnya, menciptakan pusaran air raksasa. Kapal-kapal itu kini kandas dan Cthulhu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kraken adalah makhluk yang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia cuma sekedar hewan. Sementara Cthulhu super cerdas, namun keji. Dia tahu Kraken adalah monster laut dan bisa kalah dengan mudah di daratan. Raungan Cthulhu mengunjang langit, petir menghantam lautan, airnya mendidih. Kota kuno Relayah pun terangkat dari dasar laut. Kraken tidak bisa melarikan diri di sini. Dia butuh air. Sang cumi-cumi berjuang melawan sang Cthulhu dengan kekuatan terakhirnya. Tapi tanpa air, ajalnya sudah di depan mata. Sang Cthulhu menang. Kini, setelah dibangunkan, dia akan menghancurkan seluruh dunia seperti ramalan tentangnya. Tapi pertarungan itu tak mungkin luput dari perhatian dunia. Berkat data satelit, dunia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebuah rencana telah dibuat untuk menaklukkan sang monster kuno andaikan dia menang. Jet tempur memasuki medan pertarungan dan menyerang Cthulhu. Monster itu mengangkat tangannya ke langit. Awan berkumpul di sekitarnya. Kilat berkilau di awan, menghilangkan listrik dalam radius ratusan kilometer, termasuk perangkat elektronik di dalam pesawat jet. Mereka jatuh ke air. Tidak ada cara untuk mengalahkan sang monster legendaris. Tapi apa itu? Ratusan satelit tiba-tiba berjatuhan dari langit. Cthulhu tidak tahu bahwa Point Nemo adalah tempat pembuangan sampah antariksa. Karena ini adalah titik terjauh dari bumi. Menjatuhkan satelit mati ke sini aman bagi umat manusia. Saat ini, ratusan satelit jatuh menghantam kota kuno dan membombardir sang monster. Goyah akibat serangan mendadak ini, Cthulhu mundur ke bawah air bersama kotanya. Saat itu, dia memutuskan untuk kembali tidur ribuan tahun lagi dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Cthulhu membuat semua saksi pertempuran melupakan apa yang mereka lihat. Umat manusia sekali lagi melupakan bahaya yang tertidur di dalam kedalaman laut. Cthulhu tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya. Jika kamu memasukkan koordinat daerah ini ke GPS, kamu bisa melihat di mana Point Nemo berada. Pada tahun 1997, para ahli ilmu kelautan merekam suara misterius dari kedalaman laut. Suara ini dinamai bloop dan dapat dengan mudah ditemukan di internet. Peristiwa ini membuat banyak orang meyakini akan keberadaan Cthulhu. Tapi kepanikan yang terjadi tidak berlangsung lama. Ternyata, bloop hanyalah suara gletser yang terbelah. Atau mungkin sang Cthulhu yang membuat orang-orang berpikir demikian? Siapa yang tahu? Semakin dalam kamu menyelam, semakin seram juga penghuninya. Kamu akan menyelam ke kedalaman laut yang paling gelap dan membuktikan kebenarannya. Apakah makhluk yang hidup di laut dalam memang seseram perkiraan kita? Kamu masuk ke kedalaman 40 meter di bawah air. Coba amati dasar laut di bawah sepatu katakmu itu. Ya ampun, kok serem ya? Apaan tuh yang ngumpet dalam pasir itu? Nah, sebutannya ikan Northern Stargazer. Ikan ini bisa ditemukan di bagian timur Amerika Serikat. Kebiasaannya mengubur diri dalam pasir sampai mangsa yang lengah bergerak mendekat. Lalu, hewan mengerikan ini akan menyetrum hewan malang tersebut, lalu memangsanya. Kamu menyelam lebih dalam, hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Di situ, kamu melihat hewan besar warna-warni dan panjang maksimumnya 30 cm. Inilah ikan sarcastic fringhead. Ikan ini memang terlihat jinak. Tapi jangan coba-coba ganggu deh. Kalau sudah merasa terancam, hewan ini akan membuka mulut lebarnya untuk menghalau predator. Taktik pertahanan sangat menarik, mengejutkan, sekaligus menakutkan untuk disaksikan. Tapi ikan ini bukan ancaman bagi kita kok. Hewan laut berikutnya berhabitat di perairan dangkal, tapi kamu melihatnya di kedalaman 300 meter. Ya, wajar saja sih. Hewan ini disebut bintang ular Game of Thrones. Tidak seperti bintang laut yang merayap pelan-pelan di dasar laut. Bintang ular ini meliukkan lengan lenturnya yang panjang untuk berpindah tempat. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang kalsium karbonat. Bintang ular ini merupakan hewan kecil yang bisa masuk ke dalam ceruk, retakan, dan celah batu karang dengan sangat mudah. Jauh lebih dalam, tepatnya di kedalaman 600 meter. Ada cumi-cumi raksasa. Sudah dari zaman dahulu, hewan ini cuma dianggap sebagai mitos dan tidak ada di dunia nyata.
Cumi-cumi raksasa pertama kali tertangkap kamera pada tahun 2001 dan memang ukurannya sesuai dengan namanya. Bola matanya seukuran bola sepak dan bobotnya sendiri mencapai 270 kg. Hampir 900 meter di bawah permukaan laut, kamu takut dengan hewan seram lainnya. Tubuhnya agak kemerahan dan kecil, panjang maksimumnya 30 cm. Saat kamu mendekatinya, ia terlihat jinak atau mungkin malah cuek. Inilah cumi-cumi vampir. Tubuhnya terlihat seperti payung bertentakel. Ia bahkan tidak mengeluarkan tinta. Sudah, menjauh saja. Sesaat kemudian, di kedalaman 1000 meter, kamu melihat hiu pemotong. Hewan ini termasuk parasit. Ia menempelkan diri pada ikan-ikan besar, lumba-lumba, dan kadang juga manusia. Lalu, dengan gigi bergeriginya yang tersusun rapi itu, si hiu akan mencungkil daging mangsanya menjadi potongan sebesar cookies. Hewan ganas yang berpendar ini cuma bisa tumbuh sampai 51 cm dan habitatnya ada di zona senja lautan. Di kedalaman 1000 meter, cahaya menjadi semakin minim. Hewan-hewan hidup di kedalaman ini harus berevolusi agar bisa bertahan hidup. Salah satunya ikan barrel eye dengan kepala transparan dan 2 mata super sensitif berbentuk gentong. Nah, lihat, matanya mengarah ke atas sehingga bisa melihat calon mangsanya. Dan juga kamu, hampir 1200 meter di bawah permukaan laut, kamu melihat objek besar dan terkulai. Ikan bloobfish tidak punya rangka dan otot. Dagingnya yang seperti jelly membuatnya bisa bertahan hidup dalam tekanan air ekstrem. Meskipun tidak terlihat gesit, ikan bloobfish termasuk predator penyergap. Ikan ini biasanya berdiam di dasar laut sambil menunggu mangsanya yang lengah berenang mendekat. Saat menyelam lebih dalam, kamu melihat hewan gahar. Hiu goblin mendeteksi mangsa dengan moncongnya. Rahangnya menempel pada ligamen yang lentur. Saat ada hewan lain yang terlalu dekat, hiu ini menggerakkan mulutnya ke depan untuk menangkap si mangsa. Kalau mulutmu punya kemampuan ini, kamu akan bisa melibas makanan yang jaraknya 18 cm di depan mulutmu. Yuk, menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman 1500 meter, kamu melihat keluarga hiu lain. Hiu berjumbai, mirip dengan belut raksasa, tapi tepi insangnya dilapisi dengan jumbai merah. Dari sinilah namanya berasal. Mulutnya punya 25 baris gigi menghadap ke belakang dan setajam pisau cukur. Jumlah totalnya 300 buah. Hiu ini lebih suka melayang-layang di air sambil menunggu mangsanya mendekat, misalnya ular. Tiba-tiba, kamu melihat objek yang berpendar terang seperti bohlam listrik, tapi setelah mendekatinya, kamu malah ketakutan. Hewan ini mirip belut modern dengan geligi besarnya. Dragonfish laut dalam bisa hidup di kedalaman 1800 meter. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan pendar merah yang bikin bergidik. Fungsinya sebagai alat komunikasi dengan ikan lain. Pada kedalaman yang sama, kamu juga melihat penghuni laut dalam lainnya. Ciri tubuhnya yang paling menonjol adalah mulut yang lebar. Dengan mulutnya ini, belut pelikan bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Perutnya bisa mengembang sampai pada ukuran maksimumnya kalau hewan ini menelan mangsa yang besar. Di kedalaman 2000 meter, ada hewan yang terlihat garang dengan antena di atas kepalanya. Inilah anglerfish laut dalam. Hewan ini punya tulang sirip punggung unik yang cuma dimiliki betinanya. Tulang ini menonjol di atas mulutnya dan ada penarik di ujungnya. Daging berpendar yang fungsinya seperti umpan bagi mangsanya. Mulut anglerfish sangat lebar dan tubuhnya juga lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang ukuran tubuhnya 2 kali besar. Sekarang kamu berada di kedalaman 2100 meter. Wah, ada ikan yang berpendar lagi. Dragonfish hitam termasuk hewan yang cerdik. Ia punya organ khusus yang bisa mengeluarkan cahaya di sepanjang perutnya. Hewan menyeramkan ini juga punya lampu senter berkilau di dekat matanya. Lampu itu membantunya menemukan mangsa serta memikat calon pasangannya. Di kedalaman yang sama, kamu juga melihat kutu kayu raksasa. Tidak seperti hewan yang biasa kamu lihat di kebunmu. Kutu yang satu ini setidaknya sepanjang 51 cm. Hewan ini termasuk isopoda raksasa dan memang berkerabat dengan kutu kayu, kepiting, dan udang. Meski terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya kok dan cuma memangsa hewan laut dalam lain yang sudah mati.
Di kedalaman 4000 meter, kamu lihat dasar lautnya jadi agak berbulu. Penyebabnya, cacing zombie. Seringnya, hewan ini tumbuh hingga 5 cm, tapi bisa menguraikan hewan besar lain dengan cairan asam yang dihasilkan. Tubuhnya berbulu, sehingga terlihat mirip dengan tumbuhan. Tapi, sebenarnya, hewan ini memakan tulang sekeras batu pada hewan besar seperti paus. Tak lama kemudian, ikan great eye membuat jantungmu hampir copot. Hewan ini punya sepasang piringan oval besar berwarna kehijauan di atas kepalanya, tapi tidak punya mata. Para ahli meyakini, membran bertulang ini bisa mendeteksi cahaya yang berasal dari predator, yang memberinya sinyal untuk segera menyelamatkan diri. Saat berada di kedalaman 5 km, kamu melihat objek yang aneh di dasar laut. Wah, pasti ikan. Tapi kok berdiri tegak dengan 3 kakinya? Ah, ikan tripod rupanya. Tidak menakutkan sih, tapi terlihat unik. Hewan itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang hampir gelap gulita dengan menghilangkan daya penglihatan. Ia harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk mendeteksi mangsa. Ikan ini juga memakai siripnya seperti tangan untuk memasukkan makanan ikan dalam mulut. Belum juga masuk ke lebih dalam, kamu sudah berpapasan dengan ikan tanpa wajah. Hewan yang beda dari biasanya ini tidak punya mata. Coba perhatikan mulutnya yang tersenyum seperti Mona Lisa itu. Letaknya ada di bawah tubuh. Ikan faceless cuss. Ya, begitulah sebutannya. Pertama kali terlihat lebih dari seabad yang lalu. Kemudian, terlihat lagi pada tahun 2017. Saat mencapai kedalaman 10 km, kamu melihat teripang laut dalam. Hewan aneh ini jauh lebih besar dari kerabatnya yang tinggal di perairan dangkal. Teripang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut, tapi saat harus meloloskan diri dari predator, ia bisa berenang menjauh. Teripang laut dalam berwarna ungu cerah dan berkaki kecil. Tentakelnya terletak di sekitar mulut. Imut. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penghuni laut dalam terlihat sangat mengerikan? Kehidupan di dasar laut sana jauh berbeda. Tekanan airnya sangat kuat, persediaan makanan mini, belum lagi selalu gelap. Hewan-hewan ini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrem kalau mau tetap hidup. Saat kakimu menginjak landak laut, pasti kamu langsung sadar kan? Lihat deh duri-durinya. Kalau sampai nancep di kulit, sakitnya bukan main. Meski tidak tergolong agresif, landak laut sangat lihai mempertahankan diri dari pemangsanya. Bahkan punya duri berbisa dan gigitan beracun. Ya, dipilih, racunnya mau pakai yang mana? Hewan ini bisa dijumpai di semua lautan di seluruh dunia, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan kebanyakan hidup di perairan dangkal dan bersembunyi di kolam pasang surut atau terumbu karang. Orang-orang yang kurang waspada pasti sering menginjaknya. Durinya panjang, berbisa, dan runcing. Kalau sudah menancap di kulit, cenut-cenutnya juga mirip dengan tusukan jarum, bisa menembus sampai ke dalam, melepaskan racun yang ampuh. Jadi penawarnya apa dong? Segera cabut durinya, lalu cuci bekasnya dengan air asin. Mamalia laut kecil yang satu ini suka memangsa landak laut. Iya, bener banget, berang-berang laut. Kelihatannya sih unyu ya, tapi juga barbar. Mamalia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, bahkan saat tidur. Agar tidak terpisah dari kawanannya, hewan ini saling bergandengan tangan. Widih, so sweet. Bulunya paling lebat di seantero kerajaan binatang, bahkan bisa mencapai 1 juta helai tiap 2,5 cm persegi. Kita aja cuma punya 2.000 helai. Berang-berang juga pintar menggunakan alat, bahkan bisa memakai batu untuk membuka cangkang kerang. Terus gimana ya caranya buka kulit landak laut? Sekali-sekali unjuk kebolehanmu dong, berang-berang. Ikan batu memang bukan jawarannya kontes kecantikan, tapi kalau soal berkamuflase agar mirip batu, ikan ini pasti lihai. Senjata ampuhnya ada 2 macam, mata kecil yang tidak bisa memantulkan cahaya, dan kulit kasar. Kepalanya besar, mulutnya lebar, dan tubuhnya dikelilingi banyak batu. Ikan ini bisa bertahan selama 24 jam di daratan. Jadi jangan harap kamu bisa bernafas lega hanya karena tidak menceburkan diri ke air. Jangan sampai kamu menginjak atau memegang ikan batu ya. Percaya deh, kamu nggak akan menyukainya. Duri sirip punggungnya punya bisa yang sangat kuat. Jadi, bisa keluar saat tubuhnya terinjak, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Kalau sudah begini, korbannya harus segera ditolong. Nggak heran sih ya, kalau ia termasuk salah satu hewan yang paling berbahaya.
Selalu hati-hati ya saat kamu menginjak area berbatu. Ikan ini suka banget ngumpet di tempat berbatu. Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter dan masing-masing punya 5.000 sel penyengat. Senjata yang lumayan ampuh tuh untuk ukuran hewan yang tubuhnya banyak mengandung air. Bisanya ini mampu melumpuhkan si calon mangsa, mampu mengakibatkan sensasi nyut-nyutan tiada tara pastinya. Di dalamnya terkandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf. Makanya, ubur-ubur coklat juga menyandang status sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya di planet ini. Kalaupun mau pakai penawar klise seperti tabir surya, soda, atau kopi, nggak akan mempan. Sebaiknya pakai air laut biasa saja. Wah, rupanya ubur-ubur ya yang jadi penguasa lautan, bukan hiu. Coba deh amati lagi area perairan dangkal di dekatmu. Kali aja ada gurita kecil kayak gini, tubuhnya mungil dan punya cincin biru. Imut kan? Tapi hati-hati loh ya, jangan terkecoh. Gurita ini tidak cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Saat terprovokasi, ia akan mulai memancarkan sinar biru elektrik untuk menghalau predator. Sudahlah, sebaiknya jaga jarak saja, bisanya 1000 kali lebih kuat dari sianida. Penawarnya juga belum ada, jadi sebaiknya cepat-cepat ambil foto selfie, lalu menjauh. Nggak juga, mending segera menjauh. Oke, di kedalaman laut pun gurita terlihat aneh ya. Kamu lihat batang kayu besar di dasar laut nggak? Jangan-jangan itu reruntuhan dari kapal tua. Harta karun berisi emas dan berlian? Asik, jadi orang kaya. Tapi saat didekati, kok bisa berenang ya? Oh, bukan hiu atau lumba-lumba rupanya, tapi buaya air asin. Udah, jangan panik dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan kamu tidak dianggapnya sebagai mangsa kok. Buaya punya katup khusus di kerongkongannya agar tetap bisa berenang di dalam air. Tetap aja sih, hewan ini bisa menggigit. Biasanya buaya berenang menuju pulau terdekat dengan cara meluncur. Nggak mungkin juga numpang kapal feri kan? Kalau kamu kebetulan melihatnya dari kejauhan, nggak masalah kok. Tapi jangan langsung berenang ke pantai ya. Buaya suka menyergap mangsanya di perairan dangkal. Jadi pengen lihat hiu putih besar menyelam bareng buaya deh. Hiu senang memangsa hewan seukuran buaya loh, kalau merasa tertantang. Wah, liburan sambil naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti asik ya. Mentari yang berseri, air sebiru langit, hewan laut yang terancam punah. Gimana? Fakita memang bukan lumba-lumba yang membahayakan. Tapi jangan harap kamu akan mendapat salam hangat dan tanda tangan darinya. Hewan ini sangat pemalu. Fakita merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil atau dipahami sebagai mamalia laut kecil. Dengan pola hitam di sekeliling matanya, hewan ini lebih mirip panda laut. Kalau bisa melihat Fakita secara langsung, kamu termasuk beruntung loh. Hewan ini terancam punah dan seringnya karena tertangkap jaring nelayan. Saat ini, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 10 ekor di seluruh dunia. Pulau Galapagos memang sangat legendaris. Ada penyu raksasa, burung bobi berkaki biru, kepiting batu merah, dan ikan kelelawar berbibir merah. Tapi kalau pernah berenang di perairannya juga, kemungkinan kamu akan melihat keunikan di dalam air. Iguana. Ada di mana-mana. Reptil laut besar ini memakan ganggang yang tumbuh di batu karang bawah air. Rupanya hewan ini termasuk vegetarian sejati. Pasti ikan akan kegirangan kalau tahu fakta ini. Ekornya panjang dan pipih memang dirancang untuk membantunya bergerak di dalam air. Sedangkan cakar tajamnya dipakai untuk menapak di atas karang saat berjemur. Coba deh perhatikan lagi. Ternyata iguana juga sering bersin. Bukan karena flu sih, tapi untuk mengeluarkan garam. Ada kelenjar khusus yang membuat garam tetap menempel di luar hidungnya sehingga harus selalu dibersihkan. Kasihan juga ya. Dan kerennya lagi, iguana nggak akan merasa terusik kalau kita berenang-renang di dekatnya. Karena Pulau Galapagos sudah terisolasi, hewan di sana tidak akan takut dengan manusia. Wah, bagus dong. Kalau kamu suka mengumpulkan cangkang kerang di sepanjang pantai, pastikan di dalamnya sudah nggak ada penghuninya ya. Siput bisa hidup dimanapun di dunia ini dan kebanyakan tidak berbahaya kalau disentuh. Tapi percaya deh, tetap ada kecualinya. Siput kerucut memang beda dari kerabatnya yang tinggal di daratan karena bukan pemakan tumbuhan. Hewan laut berbisa ini punya lebih dari 500 spesies. Beberapa di antaranya bahkan bisa sangat membahayakan karena sifat ganasnya. Mampu menyuntikkan bisa melalui giginya yang tajam seperti tombak. Siput ini bisa menyebabkan lumpuh, buta, gangguan paru-paru, dan masih banyak lagi. Sebaiknya beri respek pada siput di halaman belakang rumahmu ya. Kamu nggak mau kan kalau mereka tiba-tiba memanggil bala bantuan siput kerucut?
Mau tos dengan hewan laut nggak? Gimana kalau ku kenalkan dengan handfish merah Tasmania? Ikan ini tidak berenang seperti ikan pada umumnya, tapi berjalan. Handfish merah memakai tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Penjelajah dasar laut ini sangat terusik oleh para perenang dan perahu. Sebagian orang bahkan ingin membawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Udahlah, mendingan biarkan aja dia hidup tenang di dasar laut. Kalau bintang laut suka difoto, memangnya kamu akan bisa ngobrol dengannya? Kalaupun bisa, bintang laut yang satu ini pasti akan memintamu untuk menjauh saja. Si pemarah ini memang beda dari kerabatnya yang hidup di dekat pantai. Bintang laut mahkota duri bertubuh besar dan juga berbahaya. Hewan ini hidup di karang seperti di Great Barrier Reef. Bisanya juga mengerikan, termasuk bagi manusia. Tubuhnya tertutup oleh duri beracun yang pastinya bikin nyeri, bahkan efeknya bisa berlanjut hingga lebih dari 3 jam. Jadi, apa yang akan terjadi kalau kamu menyentuh hewan ini, mual dan muntah? Nah, udah jelas lah ya, bintang laut ini kurang cocok dijadikan foto yang diposting di Instagram. Ikan buntal memang terlihat mungil dan unyuk ya, tapi hati-hati, salah-salah bisa game over. Ikan ini sangat terkenal di kalangan hewan laut dan bisa menggembungkan tubuhnya seperti balon. Tapi nggak semua ikan buntal punya bisa dan duri tajam kok. Sebagian di antaranya bahkan bertubuh halus dan menawan. Tapi ada juga yang tubuhnya sangat beracun. Aneh juga ya. Kalau sudah di restoran, menu ikan buntal bisa dibanderol dengan harga sekitar 700 ribuan. Kamu tahu kan hidangan lezat asal Jepang yang bernama fugu? Nah, itu sebetulnya ikan buntal berbisa yang disajikan di atas piring. Para chef junior harus menjalani latihan selama bertahun-tahun untuk mengolah ikan ini. Salah iris sedikit saja, pelanggannya pasti nggak akan balik lagi selamanya. Hewan yang bisa kebal dari racun ikan buntal hanyalah hiu. Wah, hebat juga ya si hiu ini. Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali. Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi 2 atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad ke belakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu. Jika Kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudra di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing Kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran Kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya, semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan Kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda. Cumi-cumi dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak Kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, Kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dek kapal, seketika menghancurkannya. Para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua, dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, Kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga!
Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, Kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa, pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan Kraken berakhir. Malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi Kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam, dan mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, Kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang Kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menyediakan koneksi yang untuk transportasi antar benua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses Kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa dan dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi Kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik, dan badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu Kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu? 3 Kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merembukan hatimu. Keberadaan Kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya, tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda, mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan, dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood, tidak akan ada yang namanya hamburger, tidak ada konser-konser musik terkenal, tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan. Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat Kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika Kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, Kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, Kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika Kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Miliaran ton plastik akan mengganggu Kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematahkan kabel yang kukuh dengan kekuatannya, dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow!
Untungnya, kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudra kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun, tapi bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark. Bangkai cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama, dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun, dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batiskaf dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil, karena kenyataannya kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin di kedalamannya monster yang jauh lebih mengerikan daripada kraken berenang di sana, seperti keponakanku ini, Petra. Halo, ayo naik. Silakan masuk ke kapal selam ini perlahan-lahan dan cari tempat duduk yang nyaman. Hari ini kita akan menyelam jauh ke bagian laut yang gelap untuk melihat pertarungan paling brutal, Sonisaurus dan Megalodon. Mari lihat bagaimana perbandingan Sony dan Meg dalam pertarungan kali ini. Ronde pertama, usia. Ini dia, Sony, sang reptil laut terbesar yang muncul entah dari mana. Reptil laut ini terlihat agak lelah karena baru berenang jauh sampai sini dari zaman Trias akhir, sekitar 215 juta tahun lalu. Saat itu dunia dikuasai dinosaurus serta sejumlah buaya. Oh, lihat, Mike juga sampai tepat waktu. Dia terlihat lebih bugar dan santai, mungkin karena dia jauh lebih muda daripada lawannya. Dia memulai dominansinya atas lautan bumi sekitar 20 juta tahun lalu. Mampukah dia mempertahankan tahtanya setelah duel ini? Mike punah sekitar 2,5 juta tahun lalu, atau begitulah yang diyakini banyak orang. Area lautan yang sudah dijelajahi baru sekitar 5%. Jadi, menyebarkan gosip tentang si hiu raksasa ini sangatlah mudah. Tak ada yang tahu apa yang bersembunyi di kedalaman laut sana. Meski keduanya sudah punah, dinosaurus seperti Sony jauh lebih tua. Usia Mike masih bayi jika dibandingkan dengannya. Maaf Mike, poin pertama jatuh ke tangan penantangmu yang lebih tua. Mungkin kamu bisa belajar dulu dari cerita pengalaman Sony selama ini. Ronde kedua, panjang. Aku nggak pernah bosan membahas Mike. Dia adalah hiu terbesar yang pernah hidup di bumi, dengan panjang sekitar 18 meter. Untuk mengetahui ukuran sebenarnya, kita masih belum punya fosil yang lengkap. Tapi para ilmuwan yang mempelajari hiu modern bisa memperkirakan panjangnya dari ukuran gigi Mike yang luar biasa. Sony agak lebih pendek, sekitar 15 meter. Dia agak mirip lumba-lumba yang lebih besar dan lebih gemuk. Lumba-lumba bisa tumbuh hingga 4 meter. Bahkan lumba-lumba terbesar, orca, terbilang mungil jika dibandingkan dengannya. Panjangnya cuma 10 meter. 1 poin dimenangkan Mike karena ukurannya lebih besar. Dan skor sementara 1-1. Ronde ketiga, gigi. Mike adalah salah satu ancaman terbesar di lautan dengan gigi yang mirip hiu putih modern. Menakutkan, simetris, berbentuk segitiga, super tajam, dan panjangnya mencapai 18 cm. Mike punya sekitar 276 gigi yang tersusun dalam 5 baris. Kedengarannya super seram. Tapi sejumlah hiu modern punya lebih dari 300 gigi. Meski begitu, tidak semuanya siap untuk menyerang. Beberapa sudah tumbuh seutuhnya, beberapa masih dalam proses. Gigi hiu tidak terlalu kuat, sehingga sering rontok. Tapi berbeda dengan gigi manusia. Ini bukanlah masalah bagi hiu. Hiu menumbuhkan gigi baru setiap saat.
Jadi, gigi yang tanggal bisa langsung diganti. Bukan cuma itu, Mac mungkin mampu menumbuhkan sekitar 40.000 gigi seumur hidupnya. Sayangnya, Sony tidak bisa bertahan ataupun menyerang menggunakan gigi dalam duel ini, karena dia tidak punya gigi. Para peneliti meyakini, saat masih muda, Sony sebenarnya memiliki gigi demi mencari makan dan mengusir pesaingnya. Saat sudah besar dan lebih dewasa, gigi ini tidak dibutuhkan lagi. Maaf Sony, kamu kalah telak di ronde ini. Mac memimpin 2-1. Ronde berikutnya, siapa yang lebih rakus? Ilmuwan meyakini Mac makan sekitar 1.100 kg makanan setiap hari. Dari giginya, kita bisa tahu kalau Mac tidak suka sayur. Dengan mulut hampir selebar 3 meter, Mac punya gigitan terkuat dari semua hewan di bumi. Oleh karena itu, dia tidak perlu pilih-pilih makanan. Dia bisa mengunyah hewan laut yang lebih besar seperti paus, penyu raksasa, anjing laut, atau mamalia laut lainnya yang sayangnya berenang terlalu dekat. Tidak heran, berat Mac sekitar 63.000 kg. Karena tidak punya gigi, Sony lebih menyukai mangsa bertubuh lunak seperti ikan kecil, cumi-cumi, dan sejenisnya. Kita belum tahu persis berapa porsi makannya setiap hari, tapi dengan perkiraan berat sekitar 27.000 kg yang masih lebih berat dibanding 2 paus kepala kotak atau 3 gajah, berat ini cuma setara kacang tanah jika dibandingkan dengan Mac yang perkasa. Jangan sedih Sony, dan silakan makan makanan lunakmu. Tapi sayangnya, Mac kembali mencuri 1 poin dari Sony. Skor sementara 3-1. Mau bagaimana lagi, Mac bisa makan paus utuh untuk menu sarapannya. Ronde kelima, tampang. Para ilmuwan merekonstruksi Mac dengan membuatnya mirip hiu putih, tapi lebih besar dan sedikit lebih berbahaya. Saking miripnya, banyak orang mengira hiu putih adalah cucu buyut Mac, tapi faktanya keduanya sama sekali tidak berkerabat. Mac adalah anggota terakhir dari garis keturunan hiu yang berbeda total dari hiu putih. Mac punya hidung lebih pendek dan rahang lebih rata, yang bentuknya hampir seperti terbentur. Dan seperti hiu biru, Mac punya sirip dada sangat panjang untuk menopang ukuran dan beratnya. Sony terlihat mirip lumba-lumba yang lebih gemuk, agak unik, dan jauh lebih besar. Dia punya 4 sirip dan tengkoraknya lebih panjang. Yang lebih menariknya lagi, dia tidak punya sirip punggung atau sirip layar. Sony tidak bisa meniru trik dan manuver keren yang biasa dilakukan lumba-lumba. Kekurangan yang sama juga mempersulitnya saat bertemu dinosaurus lapar lain, karena dia tidak bisa menghindar dengan mudah. Namun tetap, badan Sony lumayan besar, sehingga tidak perlu takut akan ancaman seperti itu. Minggir sedikit Mac, jangan egois, dan mau tampil terus. Kami masih mau melihat makhluk mirip lumba-lumba aneh ini. 1 poin untuk Sony, dia mulai mengejar. Skornya 3-2. Ronde ke-6, siapa yang namanya lebih keren? Sonysaurus berarti kadal dari pegunungan Soson. Kenapa? Karena dia adalah kadal dari Ya, kamu paham lah. Namanya keren kan? Sementara itu, Megalodon punya arti gigi besar. Sorry Mac, 1 poin untuk Griffin. Bentar, salah naskah. Skor kembali seri, 3-3. Ronde ke-7, siapa yang berenang lebih jauh? Sama seperti hiu modern, kerangka Mac bukan terbuat dari tulang biasa, melainkan dari tulang rawan, alias tulang yang sama seperti di telinga dan hidung kita. Jadi, seniat apapun kita mencari, tulang Mac tidak akan pernah ketemu. Satu-satunya fosil Mac adalah giginya yang terbentuk dari dentin. Selama 18 juta tahun keberadaannya, Mac berenang jauh. Giginya sudah ditemukan di seluruh dunia. Dia bahkan berlibur ke perairan tropis dan subtropis. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah dia kunjungi, yaitu Antartika. Sony juga suka bertualang. Fosilnya yang pertama ditemukan di dekat Las Vegas, tapi bukan untuk liburan begini ya. Dia tidak terlalu tertarik dengan pesta dan hiburan di sana. Dahulu, Vegas sepenuhnya di bawah air. Dia juga melakukan perjalanan jauh di sepanjang pantai, mengunjungi berbagai negara, menyantap prasmanan boga laut yang mewah di seluruh dunia, dan menjalani hidup yang menyenangkan. Tapi, skor yang satu ini dimenangkan Mac lagi, karena dia hampir pernah mengunjungi semua benua. Mac memimpin 4-3.
Ronde ke-8. Siapa yang lebih eksis? Saat melihat Sony berenang, makhluk-makhluk laut lainnya pasti langsung kabur sebab ukurannya lumayan besar. Tapi tak lama, mereka akan sadar reptil ini tidak terlalu berbahaya. Ya, cumi-cumi dan ikan kecil yang menjadi mangsanya pasti tetap kabur. Tapi, makhluk air berukuran sedang pasti tahu mereka tak akan disantap. Jadi, mereka bisa berteman. Kecuali si itu tuh. Masih ingat Kraken? Cumi-cumi kolosal dan monster laut legendaris yang punya tentakel super kuat. Konon, Kraken ada sangkut pautnya dengan lenyapnya beberapa anggota keluarga Sony. Jadi, anggap saja hubungan mereka kurang baik. Sementara itu, Meg introvert dan penyendiri. Kalau datang ke pesta, dia cuma berdiri di pojokan dan menolak bicara dengan siapapun. Dan yang pasti, tidak banyak hewan laut yang mau mengajaknya berdansa. Meg adalah pilihan terakhir mereka. Meg yang berada di urutan teratas rantai makanan pasti kurang begitu eksis. Sony menyamakan kedudukan lewat ronde popularitas dan skornya menjadi 4-sama. Kalau begitu, kedua petarung kita bisa sama-sama... Tunggu, Meg sepertinya marah. Kamu bisa melihatnya mengertakkan gigi dan bersiap menyudahi pertarungan ini untuk selamanya. Sony tersenyum damai. Belum pernah ada hewan lain yang macam-macam dengannya. Jadi, dia pikir Meg tidak akan bertindak aneh-aneh. Selama kapal selam kita tidak terlalu dekat. Oke, tunggu. Sony berenang mendekati Meg. Apa dia akan membuka serangan? Ternyata bukan. Sony cuma mau bilang, Meg boleh memenangkan semuanya. Wah, tanpa perlu ribut-ribut, emosi Meg mereda. Sony, kamu pantas mendapatkan gelar petarung paling cinta damai. Oh, Meg tetap tidak mau Sony menang apa-apa. Yuk pasang sabuk pengamannya lagi, kita pergi. Woi penonton, yuk kita menyelam ke kedalaman laut di masa silam. Lebih dari 500 miliar tahun lalu. Karena ya, kita emang bisa. Wah, awas! Bukan megalodon atau reptil laut raksasa yang perlu kita waspadai, tapi predator aneh bernama Anomalocaris. Nama ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak seperti udang pada umumnya. Memang sesuai dengan namanya sih. Hewan ini mirip seperti persilangan antara udang dengan kelabang masa kini yang pastinya menyeramkan. Dua tentakel mencuat dari sisi mukanya, masing-masing dipenuhi gigi setajam pisau cukur. Oh iya, ukuran tubuhnya kira-kira sebesar kakimu loh. Siripnya berderet di kedua sisi tubuhnya dan bergerak seirama seperti alunan gelombang. Gerakan yang sangat elegan yang bisa dilakukan oleh predator mengerikan. Hewan ini juga lebih maju dibandingkan dengan spesies lain di muka bumi pada masa itu. Kedua matanya sangat besar. Kita cuma punya satu lensa di setiap bola mata. Nah, kalau udang raksasa ini punya 16.000, bahkan 4 kali lebih banyak dari lensa mata lalat rumah biasa. Penglihatan lalat saja sudah sangat tajam. Makanya, selalu bisa menghindar dari pemukul lalat. Apalagi si Ani kan? Karena kemampuan inilah, Ani menjadi salah satu hewan pertama di planet kita yang memangsa hewan lain, pemburu pertama di bumi. Makanan favoritnya adalah trilobit, yang merupakan nenek moyang purba dari kepiting. Pada sebagian fosilnya, terdapat bekas yang bentuknya sama dengan mulut udang monster itu. Di masa lalu, organisme mengerikan seperti ini bisa berukuran jumbo karena kadar oksigen di atmosfer masih melimpah. Kita bisa mengamati contoh nyatanya pada Meganeuropsis, capung sebesar kucing. Rentang sayapnya saja lebih panjang dari lenganmu. Capung berukuran monster ini bisa menangkap serangga lain atau bahkan binatang kecil loh. Karena geraknya cepat, ia menjadi jawarannya hewan terbang. Saat itu, masih belum ada burung atau maupun musuh lain yang bisa terbang. Sehingga serangga raksasa ini masih aman dan terus leluasa tumbuh. Piranha masa lalu juga berukuran jumbo. Ukuran mega piranha sekitar 3 kalinya piranha ikan sungai yang hidup saat ini. Gigitannya hampir sekuat harimau. Harimau saja 2 kali lebih kuat dari singa loh. Jadi, kemungkinan mega piranha tidak cuma memangsa ikan lain dan hewan darat yang terlalu dekat dengan air, tapi juga melahap kura-kura besar dan binatang bercangkang lainnya.
Ada fakta seru nih, piranha masa kini bisa menggonggong seperti anjing saat menghadapi konfrontasi. Suaranya sih sebetulnya lebih menyerupai bunyi katak. Jadi penasaran deh, seperti apa ya suara kerabat kunonya saat itu? Mungkin mirip dengan auman beruang? Oke, bagaimana dengan kalajengking laut raksasa seukuran ranjang tempat tidurmu? Sekitar 460 juta tahun lalu, hewan ini berenang bebas di lautan. Eits, hati-hati, ekornya berbahaya tuh. Para ilmuwan belum bisa memastikan kalau ekornya ini bisa digunakan untuk menyuntikkan bisa, seperti pada kalajengking darat biasa. Tapi tetap saja sih, aku nggak mau dekat-dekat dengan hewan ini. Ada juga Therizinosaurus. Teri ini mirip angsa berlengan panjang. Wah iya, dino angsa ini kurang lebih setinggi rumah 2 lantai dan lebih panjang dari bus. Ya ampun, bukan main besarnya. Kaki depannya juga super panjang, masing-masing berukuran 2 meter. Ya, punyanya T-Rex yang tak sampai sepertiganya itu jelas kalah jauh. Di masing-masing ujungnya terdapat cakar setajam pisau cukur dan sepanjang lenganmu. Tapi tenang aja, meski cakarnya panjang, kemungkinan Teri cuma menggunakannya untuk menembus sarang rayap raksasa. Kok? Jadi, angsa reptil besar ini lebih tertarik untuk memakan serangga dan tumbuhan. Ada juga mega monster lain, Megatherium. Kukang darat raksasa ini bisa setinggi jerapah dan bobotnya seberat kuda Nil. Hewan ini mengandalkan kaki belakangnya untuk berjalan dan memakai ekor raksasanya sebagai penyeimbang. Kakinya sangat besar, dipenuhi dengan cakar panjang seukuran pisau. Ia bisa memakainya untuk mempertahankan diri dari musuh dan membengkokkan cabang pohon saat mencari makanan. Ancaman terbesar kungkang darat raksasa ini bukanlah dinosaurus atau harimau bergigi tajam, tapi spesies kita. Ya, saat itu manusia pertama muncul bertepatan dengan munculnya hewan ini. Tentu saja mereka memburunya. Titanoboa merupakan ular gahar dengan panjang 15 meter atau seukuran megalodon besar. Selain itu, bobotnya bisa 2 kali lebih berat dari jawarannya ular berat masa kini, anaconda hijau. Ular ini juga memburu buaya sebagai makanan rutinnya. Titanoboa bisa berenang 3 kali lebih cepat dari perenang olimpiade tercepat yang pernah ada. Ia bahkan lebih gesit dan lebih berbahaya saat berada di dalam air daripada di darat. Karena menyandang nama boa, ular raksasa ini tidak berbisa, tapi lebih suka membelit. Masih ingat dengan udang raksasa yang tadi kan? Nah, kalau Opabinia lebih terlihat seperti kerabatnya yang cuma seukuran jari. Di wajahnya tidak terdapat tentakel bergigi, tapi ada saluran vakum. Ujung belalainya terlihat seperti cakar kepiting yang saling menyatu. Ada 5 mata dan 1 mulut di bagian bawah kepalanya. Sudah terlihat seperti makhluk yang berasal dari planet lain kan? Hewan ini memakai belalainya seperti gajah. Cakarnya dipakai untuk mengambil makanan dari dasar laut, lalu diarahkannya menuju ke mulut. Bentuk udang ini memang sangat aneh, sampai-sampai saat penemunya menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan para hadirin, mereka semua tertawa, seolah dia sedang stand up komedi. Wah, ini nih si monster beneran, monster tali. Dari jauh, terlihat mirip Nessie tadi kan? Hanya saja, lehernya panjang dan rahangnya ditumbuhi barisan gigi. Tapi coba deh, amati lebih dekat. Bentuknya lebih menyerupai hidung panjang plus 1 mulut yang menempel di ujungnya. Mirip dengan mulut nyamuk kan? Matanya terletak jauh di belakang, mencuat dari bagian tubuhnya, mirip dengan siput. Tali merupakan moluska kuno sepanjang lengan bawahmu. 300 juta tahun lalu, kemungkinan ia memangsa ubur-ubur dan udang. Melihat Thai like us, smile us bisa bikin kamu tersenyum loh. Tapi sebaiknya tetap jaga jarak ya. Hewan ini tidak berkerabat dengan harimau bergigi tajam kok, karena tergolong marsupial, sehingga berkerabat dekat dengan kanguru. Dan kalau tubuhnya dibandingkan dengan harimau, taringnya ini memang lebih panjang dari taring harimau bergigi tajam, bahkan terus memanjang. Nah, bagian tubuh mirip jenggot di dagunya itu sebetulnya dagu yang memanjang. Tulang rahang bawahnya tumbuh ke bawah sampai ke bagian bawah mulutnya. Taring ini berpangkal dari tengkoraknya, memanjang hingga ke bagian belakang mata. Kalau mulutnya ditutup, jenggot bertulang ini bisa melindungi gigi tajam plus panjang itu agar tidak patah.
Stagonolepis terlihat mirip seperti buaya besar tapi moncongnya lebih pendek. Seringnya, hewan ini tidak berbahaya kok. Kepalanya kecil, giginya juga sedikit. Reptil ini tidak punya senjata yang cukup mumpuni saat melindungi diri. Karena itulah, tubuhnya berlapis sisik super kuat. Hewan ini pemakan tumbuhan, sehingga tidak perlu taring besar dan deretan gigi tajam. Hidung yang terlihat seperti patah ini membantu Stark menggali tanaman. Jadi, sebetulnya, reptil ini lebih mirip seperti babi bersisik yang panjangnya 3 meter daripada buaya. Basilosaurus merupakan sejenis paus kuno yang hidup di planet kita sekitar 45 juta tahun lalu. Tidak sepanjang paus biru sih, tapi cukup bisa memangsa paus lain, bahkan hiu. Sebagian orang percaya kalau semua monster ini masih ada. Para saksi mata mengaku telah melihat naga laut raksasa dan Basilosaurus sangat mirip dengan deskripsi mereka. Lagi pula, 90% dari lautan kita belum dijamah kan? Jadi, monster laut masih leluasa bersembunyi. Tapi ilmuwan belum bisa menemukan fosil paus kuno yang umurnya lebih muda dari 3,7 juta tahun. Jadi, mitos ini terpatahkan. Stegosaurus merupakan salah satu dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Bentuknya sangat khas karena terdapat duri raksasa di ekornya dan bongkahan tulang di punggungnya. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi dan hampir 5 kali lebih berat dari jerapah. Tapi kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, hewan ini punya otak paling kecil di seantero kerajaan hewan. Ukuran maksimumnya sebesar otak anjing. Pelagornis punya rentang sayap terpanjang di kalangan semua burung yang pernah ada. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari burung terbesar masa kini, Albatros kelana. Sayapnya yang super besar membuat burung ini sulit terbang. Ia hanya bisa mulai terbang dengan melompat dari tebing. Dan saat berhasil mengembangkan sayapnya, burung raksasa ini cuma bisa terbang secepat 65 km per jam. Burung tercepat saat ini saja bisa ngebut sampai 5 kali lipatnya. 450 juta tahun lalu. Iya, aku belum lahir waktu itu. Permukaan laut bumi lebih tinggi, terumbu karang baru mulai terbentuk, iklim planet kita stabil dan hangat, dan bahkan dinosaurus belum ada. Waktu ketika ikan bertulang dan berahang yang kita tahu sebagai hiu muncul. Hiu telah mendominasi lautan dan membuat makhluk laut lain lari ketakutan sejak itu. Banyak diantaranya, seperti hiu putih besar, telah berevolusi dan menyesuaikan kehidupan dengan lautan terbuka sebagai pemburu dengan posisi yang lumayan tinggi dalam rantai makanan. Jenisnya kini lebih sedikit dibanding dulu. Salah satu alasannya adalah dampak asteroid pada zaman dinosaurus. Spesies hiu pun berkurang. Dan yang bertahan hanya jenis hiu yang lebih kecil, hidup di kedalaman dan memakan ikan. Seiring waktu, ukurannya pun semakin besar. Di dekat permukaan, hiu seperti hiu mako atau hiu putih besar mengembangkan gerakan yang lebih cepat dan punya warna antara abu-abu dan biru untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Hiu karpet berbintik bahkan bisa berjalan di dasar laut. Hiu ini tak bisa berjalan di pantai karena tidak bisa bernapas di luar air. Tapi karena tinggal di bebatuan karang perairan tropis, hiu ini mampu berjalan dalam gerakan merangkak. Namun, jauh di bawah ada spesies hiu alien besar misterius yang jarang naik ke permukaan. Maka spesies ini tidak perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan kondisi yang berbeda. Hiu ini belum banyak berubah sejak dulu. Jadi, agak mirip fosil hidup. Makhluk ini biasanya tidak punya 5 celah insang, yaitu jumlah celah yang paling umum, melainkan 6 atau 7 celah. Penyebabnya, oksigen yang ada di lautan dalam lebih tipis, sehingga hiu ini butuh lebih banyak celah insang. Hiu di permukaan berevolusi sehingga punya celah insang lebih sedikit. Hiu 6 insang adalah hiu paling primitif yang ada saat ini. Kerangkanya mirip hiu kuno yang sudah punah dan hanya mampu bertahan di perairan super dalam. Seperti kucing, hiu punya lapisan sel-sel reflektif yang terletak di dalam mata. Lapisan ini membantu hiu melihat lebih baik di perairan yang gelap dan dalam atau keruh. Hiu di permukaan punya mata besar karena berevolusi untuk berburu di bawah sinar matahari. Jadi, cenderung mengandalkan penglihatan. Hiu yang hidup di perairan dangkal punya mata kecil sehingga dapat melindungi diri dari pasir. Seperti makhluk laut dalam lainnya, hiu 6 insang juga punya mata yang lebih besar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Sel batangnya lebih banyak, tapi tidak bisa membedakan warna dengan baik. Di zona twilight laut, dengan sinar matahari minim, ada beberapa spesies hiu berpendar.
Hiu-hiu ini tidak menangkap cahaya menggunakan mata, melainkan memproduksi atau memancarkannya lewat tubuh. Kulit atau organnya punya sel-sel khusus yang menghasilkan cahaya biru hijau samar. Makhluk laut dalam yang menghasilkan cahaya sendiri memakai cara ini untuk memancing mangsa, mencegah hewan lain mengejar, atau menurut para ilmuwan untuk berkomunikasi satu sama lain. Cahayanya bahkan bisa membantu berkamuflase. Makhluk-makhluk itu melakukannya dengan menyembunyikan siluetnya dari hewan yang mengejar, lalu menghasilkan cahaya yang cukup agar sesuai dengan lingkungan sekitar. Makhluk bawah air berpendar terbesar adalah hiu kitefin. Ditemukan berenang 300 meter di bawah permukaan laut dan memangsa ikan dasar laut atau hiu kecil. Hiu ini dapat tumbuh hingga 180 cm dan hidup 1000 meter di bawah permukaan laut. Hiu laut dalam juga lebih besar dibanding yang ada di permukaan. Hiu Greenland dapat tumbuh hingga 7,5 meter, lebih besar dari hiu putih besar. Ada fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makhluk yang hidup di laut dalam dengan nutrisi sedikit tumbuh lebih besar karena dengan begitu energi yang mereka lepas lewat panas menjadi lebih sedikit. Hiu Greenland menjalani hidup dalam gerak lambat. Metabolismenya sangat lambat dan mampu bertahan lama tanpa makanan. Dengan kecepatan lambat ini, hiu Greenland berevolusi untuk hidup sampai 500 tahun di kedalaman 2.200 meter. Hiu di perairan dangkal menangkap mangsanya mengandalkan kelincahan dan kecepatan. Tapi itu karena ada banyak makanan di permukaan. Hiu laut dalam dengan sedikit makanan dan ritme kehidupan yang lebih lambat harus mengembangkan gaya berbeda. Hiu laut dalam lebih oportunis, tidak pilih-pilih makanan, dan tak peduli apakah calon mangsanya masih hidup atau tidak. Hiu berjumbai, fosil hidup lain dari kedalaman tergelap, belum berkembang banyak seiring waktu, dan hiu ini tinggal satu-satunya dari jenisnya karena kerabatnya yang lain sudah punah. Hiu ini tumbuh hingga 2 meter, lebih suka berburu cumi-cumi dan menangkap hiu serta ikan lain. Bentuknya mirip dinosaurus, wajahnya seperti ular, tubuhnya panjang, halus dan tipis, serta bergerak mirip ular. Hiu ini bisa mendorong dirinya dengan kekuatan ekor dan meliuk seperti ular. Ia tidak berenang dalam garis lurus seperti hiu lainnya. Hiu pemotong tumbuh hingga 50 cm. Hiu ini dinamai demikian karena cara makannya, yaitu dengan menggigit kecil-kecil. Ini adalah makhluk parasit. Artinya, mereka makan dari hewan yang lebih besar, tapi tidak membunuhnya. Hiu ini punya gigi tajam dan terkadang menelan giginya yang tanggal dengan sengaja. Beberapa peneliti berpikir itu dapat terjadi karena mereka hidup di kedalaman yang miskin nutrisi. Dengan menelan gigi, mereka bisa mendaur ulang kalsium dan bahan lainnya. Hiu berduri adalah makhluk langka unik yang punya banyak dentula mirip duri dan 2 sirip punggung kecil. Banyak hiu ini hidup di wilayah Pasifik dengan kedalaman 580 meter. Hiu hantu bahkan tidak termasuk hiu, melainkan ikan yang berkerabat dekat dengan hiu dan ikan pari. Hiu hantu punya sirip dada dan panggul besar, 2 sirip punggung, mata yang lumayan besar, dan tidak seperti sepupunya, hiu ini punya 1 bukaan insang eksternal. Hiu hantu punya ekor ramping dan dapat tumbuh hingga 2 meter, warnanya perak hingga kehitaman. Hiu ini biasanya hidup di sungai dan perairan pantai, tapi juga di lautan dengan kedalaman 2.500 meter atau bahkan lebih. Hiu hantu adalah perenang yang cukup lemah, jadi cenderung memakan invertebrata dan ikan kecil. Hiu goblin berenang di laut dalam. Hiu menyeramkan dengan tubuh gemuk ini tiba-tiba melihat cumi-cumi kecil yang lewat. Ia mengejarnya, tapi si calon camilan melihatnya dan dengan cepat menjauh. Sepertinya rencana si cumi hampir berhasil, tapi tiba-tiba si hiu mendorong rahang mulutnya dan menangkap si cumi-cumi malang dalam sekejap. Setelah mendapatkan mangsanya, si hiu hanya tinggal mengembalikan rahangnya ke mulut dan pergi seolah tidak ada yang terjadi. Ini dapat terjadi karena hiu goblin punya rahang yang terhubung ke lipatan kulit sepanjang 7,5 cm, sehingga dapat mencuat dari moncongnya. Hiu goblin dapat tumbuh sepanjang 3,5 meter dengan berat mencapai 210 kg. Menurut para ilmuwan, hiu goblin paling aktif di pagi dan sore hari. Hiu ini punya moncong panjang dan organ sensor spesifik yang digunakan untuk merasakan medan listrik di kedalaman samudera yang gelap. Hiu 7 insang adalah hiu sapi besar, coklat keabu-abuan di bagian atas, putih di bagian bawah, berbintik-bintik hitam dan putih, dengan tubuh gemuk, sirip punggung kecil, dan moncong tumpul yang lebar.
Hiu ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan lebih sering hidup di kedalaman 570 meter. Tapi kamu juga bisa menemukannya di selat dalam. Hiu ini bisa agresif terhadap manusia jika merasa terancam. Jadi jangan diancam ya. Seperti kebanyakan makhluk laut dalam, hiu ini adalah pemburu oportunis yang tidak pilih-pilih makanan, tapi lebih suka mengejar lumba-lumba, anjing laut, beluga, dan hewan laut lainnya. Hiu bermulut besar lebih sering hidup di kedalaman 4.600 meter dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam gelap. Kayak aku. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 1976 karena hiu itu mendekati permukaan pada malam hari untuk makan zooplankton. Hanya saat itulah si hiu ini pergi ke sana. Pada siang hari, hiu ini kembali ke kedalaman yang tenang, gelap, dan misterius. Hiu ini adalah hewan penyaring, artinya ia terus membuka mulut lebar-lebar saat berenang untuk menyaring plankton favoritnya. Ada organ yang menghasilkan cahaya di dalam mulut hiu ini yang menarik calon mangsa, seperti Crustacea pelagis. Hiu-hiu ini hidup di bagian dalam lautan, tapi jarang ada yang tinggal di kedalaman 3 km. Para ilmuwan berpikir, ikan bertulang sejatilah yang lebih kuat mengungguli para hiu. Bagian dalam lautan tersentuh oksigen sekitar 70 juta tahun lalu, dan hiu sudah ada lebih lama. Tapi ikan bertulang sejati menyesuaikan diri dan mengadaptasi beragam cara efisien untuk menggunakan oksigen, sementara hiu lambat beradaptasi dan kalah. Selain itu, kedalaman samudra jauh lebih dingin, sehingga sulit ditinggali ikan dan hewan berdarah dingin lainnya. Karena kecepatan metabolisme hewan-hewan itu sangat bergantung pada suhu dari luar. Kamu pikir kamu tahu apa aja yang mengintaimu di kedalaman laut? Hampir 95% lautan kita belum dijelajahi, dan imajinasimu pasti menjadi liar saat memikirkannya. Tapi, berkat para penjelajah pemberani, kamera laut dalam, dan para arkeolog keren, kita bisa tahu tentang beberapa makhluk laut luar biasa yang hidup di perairan kita saat ini, serta jutaan tahun lalu. Dari kepiting laba-laba berukuran 3 meter sampai megalodon prasejarah sepanjang 18 meter. Para penghuni laut ini punya banyak ragam bentuk dan ukuran. Tapi mari kita fokus pada makhluk laut yang terkenal akan ukuran raksasanya. Kamu bisa tebak spesies paus apa yang paling besar? Bukan paus pembunuh pastinya, tapi tebakanmu bagus juga. Orca adalah paus bergigi yang bisa tumbuh dari 7 sampai 10 meter, sedikit lebih kecil dibanding bus sekolah. Kalau paus bertanduk gimana? Itu juga bukan yang paling besar. Unicorn laut ini biasa hidup di perairan Arktik dan cuma tumbuh dari 4 sampai 6 meter. Dan itu sudah termasuk gadingnya yang panjangnya hampir 3 meter. Udah capek nebak? Oke, aku kasih tahu aja ya. Paus terbesar yang masih hidup sampai saat ini adalah paus biru dengan ukuran 25 sampai 32 meter. Paus biru bukan cuma paus terbesar yang diketahui manusia, tapi juga merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Keren ya? Hewan ini jauh lebih besar daripada T-Rex, dan bahkan megalodon prasejarah pun kalah. Kalau kamu sandingin paus biru di sebelah bus sekolah, kayaknya bus sekolah ini bisa ditelan dengan mudah. Kebayang nggak? Menurut National Geographic, lidah paus biru bisa seberat gajah. Dan hatinya bisa seberat mobil. Kedengarannya mustahil ya? Nggak heran kalau paus raksasa ini perlu makan sampai 4 ton krill setiap harinya. Meski ukuran epik paus biru sulit disaingi hewan-hewan yang hidup saat ini, ada spesies yang jauh berbeda dan merupakan pesaing yang layak. Tapi kamu pasti bakal nggak ngira deh, karena hewan ini adalah ubur-ubur. Eits, bukan ubur-ubur kecil yang terdampar di pantai dan bikin kamu tersengat ya. Yang aku maksud adalah ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Invertebrata ini bisa tumbuh sepanjang 37 meter. Ubur-ubur ini juga punya beragam warna indah, kayak merah, ungu, atau bahkan bermacam rona jingga. Dan seolah panjangnya kurang mengesankan, ubur-ubur surai singa punya 8 set tentakel berjumlah 70 sampai 150. Artinya, makhluk ini bisa punya sampai 1.200 tentakel.
Nah, ini adalah pari manta laut raksasa, jenis pari terbesar di dunia. Bentangan sayapnya bisa lebih panjang dari bus. Ikan ini bisa tumbuh sampai 9 meter. Ikan pari ini juga punya otak terbesar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya di antara semua ikan. Oh ya, beda kayak sepupu parinya yang lain. Ekor pari manta nggak berbisa. Dan sementara ubur-ubur Surai Singa dan paus biru tak terkalahkan dari segi makhluk laut terpanjang, ada loh satu makhluk laut yang bisa tumbuh lebih panjang lagi. Visalia visalis portugis, dari kepala sampai tentakelnya, panjangnya bisa sampai 50 meter menurut mentalfloss.com. Meski makhluk ini terlihat mirip sekali dengan ubur-ubur, sebenarnya nama aslinya adalah Siphonophora dan ada ratusan bahkan ribuan diantaranya yang identik secara genetik. Tentakel panjangnya membantu organisme ini menangkap mangsa. Dan sengatannya berakibat fatal bagi sebagian besar hewan, bahkan manusia dalam sejumlah kasus. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika salah satu tentakelnya terlepas karena alasan apapun. Tentakel itu bisa mengapung di air selama berhari-hari sebelum akhirnya membusuk. Meski terlepas, tentakel itu masih bisa menyengatmu, tapi jangan buru-buru keluar dari laut dulu deh. Kemungkinan kamu terluka akibat sengatan Visalia visalis portugis lumayan tipis. Tapi kalau kamu tersengat, dampaknya agak parah, yaitu muncul bekas luka, kram perut, detak jantung meningkat, serta sakit perut. Aku yakin kamu pasti nggak mau mendekati makhluk panjang ini, tapi bentuknya tetap indah dipandang. Lihat aja warnanya. Sastasaurus adalah reptil laut terbesar yang pernah ada. Predator ini hidup pada periode Trias akhir sekitar 210 juta tahun lalu. Panjang si raksasa yang menakjubkan ini bisa sampai 21 meter dan beratnya bisa lebih dari 75 ton. Berarti Sastasaurus sama beratnya kayak paus biru. Dan kalau kamu ngediriin makhluk ini, tingginya setara gedung 7 lantai. Terlepas dari bentuknya, Sastasaurus sebenarnya cukup ramping untuk ukurannya. Tulang rusuknya cuma selebar 2 meter. Kamu pasti ngira makhluk besar ini suka memakan dinosaurus lain. Tapi enggak kok, reptil ini bisa hidup dari makanan yang terdiri dari ikan kecil dan cephalopoda kayak gurita dan cumi-cumi. Albertoneck adalah perwakilan cerdas dari keluarga Plesiosaurus. Artinya, reptil laut ini punya kepala kecil di leher yang sangat panjang dan kaki besar mirip sirip yang membantunya bergerak di air. Makhluk ini menjelajahi lautan di sekitar Amerika Utara 76 hingga 70 juta tahun lalu. Panjang monster laut ini bisa mencapai 11,5 meter dengan lehernya mencapai 7 meter. Lehernya adalah pemecah rekor sejati. Ada 76 tulang di dalamnya. Nggak ada hewan lain yang punya tulang leher sebanyak makhluk ini. Para ilmuwan belum yakin kenapa hewan ini butuh leher sepanjang itu. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengumpulkan kerang di dasar laut, atau mungkin membantu dalam menangkap mangsa utamanya, ikan dan cumi-cumi. Reptil air ini juga punya gastrolit di perutnya. Beberapa di antaranya berdiameter 14 cm. Telosaurus berasal dari keluarga Mosasaurus. Makhluk ini mendominasi laut dangkal Amerika Utara sekitar 85 hingga 80 juta tahun lalu. Hewan ini adalah predator yang sangat besar. Yang terbesar bisa mencapai panjang 13 meter. Hewan ini punya tubuh hidrodinamik ramping dengan kepala tumpul kuat yang digunakan untuk menyeruduk dan melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya dilengkapi sirip lincah dan ekor panjang yang dilengkapi sirip yang bisa bermanuver. Telosaurus adalah karnivora dan makanannya bukan cuma ikan, kura-kura, dan hiu kecil, tapi juga Mosasaurus lain, Plesiosaurus, dan burung yang nggak bisa terbang. Ini adalah Ophthalmosaurus. Reptil prasejarah ini berkembang pesat selama periode Jura akhir dan hidup di lautan seluruh dunia. Ophthalmosaurus punya berat sekitar 2.700 kg dan tumbuh sekitar 5 meter. Menurut newdinosaurs.com, panjangnya hampir sama dengan paus beluga yang ada saat ini. Sayangnya, hewan ini punah sebelum kita sempat melihatnya karena mata lebar kayak kartun dan fitur mirip lumba-lumbanya imut banget.
Tentu saja, Ophthalmosaurus berevolusi dari waktu ke waktu menjadi ophthalmologis atau dokter mata yang kita kenal sekarang. Bercanda ya, buat hiburan aja. Mosasaurus adalah predator raksasa yang mendominasi lautan di seluruh dunia sekitar 66 juta tahun lalu. Menurut bukti fosil, beberapa spesimennya bisa lebih dari 15 meter. Fakta ini menjadikan Mosasaurus karnivora laut terbesar pada masanya. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah kepalanya yang mirip buaya, berhiaskan ratusan gigi tajam silet yang tersusun rapi dalam 2 baris di kedua rahangnya. Masalahnya, Mosasaurus agak kesulitan menangkap mangsanya di dalam air. Jadi, dia butuh semua gigi ini, ditambah sebuah senjata istimewa, gigi pterygoid yang menempel pada tulang di langit-langit mulutnya. Fitur ini membuatnya lebih mudah dalam berburu dan menangkap mangsanya. Styxosaurus berasal dari keluarga Plesiosaurus dan hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 85 hingga 70 juta tahun lalu. Saat pertama kali melihat dinosaurus ini, kamu mungkin mengira hewan ini adalah ular laut, tapi kamu salah. Styxosaurus punya panjang sekitar 10 meter, tapi lebih dari 5 meternya terdiri dari leher panjangnya yang seperti ular. Dino ini punya tubuh yang relatif kecil dan beratnya sekitar 4 ton. Mulutnya dipenuhi gigi berbentuk kerucut tajam yang dipakai untuk menangkap ikan. Makhluk ini nggak perlu repot mengunyah mangsanya berkat 200 batu kecil yang disebut gastrolit di perutnya yang mungkin dipakai untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, beberapa ilmuwan meyakini Styxosaurus menggunakan bebatuan ini sebagai pemberat untuk masuk ke dasar laut guna mencari jenis ikan tertentu. Bentuknya mirip Nessie ya. Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Pejalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampreoteuthis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya. Warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko, pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu. Sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, Vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat Vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar. Naga biru, makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portuguese Man o' War alias Physalia physalis.
Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portugese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan. Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenberger dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil. Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda. Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut. Selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu. Tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap. Udang anemon jongkok. Udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa. Dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar.
Blood snipe yang ramping. Blood snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya, jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri.